Shalom teman-teman, kita bersyukur karena Tuhan telah menyertai kita sepanjang kita menjalani aktivitas pada minggu ini, dan pada hari ini kita dapat berkumpul di rumah masing-masing sehingga kita dapat beribadah pada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri dan mari kita mengakui bahwa pertolongan kita dalam ibadah hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Teman-teman, sebagai lagu untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, mari kita naikkan pujian Ku Ada. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas berkat dan kasih rahmat-Mu sepanjang hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk beribadah ya Tuhan. Berkati ya Tuhan supaya ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Berkati segala perangkat dan internet yang kami gunakan sehingga tidak terjadi kendala ya Tuhan.
Berkati juga nanti hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ya Tuhan. Berkati kami sehingga kami dapat mendengar, mengerti, dan mengaplikasikan firman-Mu ke dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri dan bertepuk tangan, dan mari kita nyanyikan Tuhanku hebat. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Teman-teman, dengan tetap bangkit berdiri dan bertepuk tangan, mari kita nyanyikan Ku Diberi Kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus
Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan Ku Persembahkan Hidupku.
rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu, Tuhanku. Shalom, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari teman-teman kita akan mengambil waktu sejenak untuk berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tentu saja kami tidak ingin berhenti kepada bacaan dan perenungan firman Tuhan ini saja. Yang kami rindukan adalah pimpinan-Mu atas setiap kami, sehingga setelah kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami dimampukan untuk merespon dengan melakukannya di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah kepada kami sekalian Tuhan, kami semua siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman sekalian, sebagai landasan renungan kita pada hari ini, kita akan bersama-sama membaca dari 1 Tawarikh. 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-10 sampai dengan 19. Ayat-ayat ini nanti akan menjadi dasar untuk merenungkan tema From and unto Him. Nah sekarang mari kita bersama-sama memperhatikan bagian ini. Silakan teman-teman membuka Alkitab masing-masing. Kita membaca mulai dari ayat yang ke-10 dari 1 Tawarikh pasal yang ke-29. Saya akan bacakan ya. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya dan dari tangan-Mu-lah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagi-Mu rumah bagi nama-Mu,
yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ayat 18. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Ayat 19 yang terakhir. Dan kepada Salomo anakku berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita, teman-teman, yang masih diberikan kesempatan untuk membaca, merenungkan, dan juga pastinya melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, mengawali khotbah saya akan tunjukkan di yang slide berikut ini. Di situ saya tuliskan dengan ayat yang tadi sempat kita baca, yaitu di bagian awal, ayat yang ke-10. Disebutkan di sana, lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, langsung saya tulis pakai tinta merah tuh ya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ayat ini sebenarnya yang menjadi indikator terhadap tema kita pada hari ini, yaitu sebuah statement from and unto him. Artinya apa? Ini sebenarnya adalah sebuah ajaran, sebuah ajakan bagi semua orang Kristen. Jadi sebenarnya semua orang Kristen seharusnya dapat melakukan apa yang dilakukan oleh Daud ini. Dengan lebih sederhana lagi, memang seharusnya orang Kristen itu mengerti bahwa segala sesuatu itu adalah dari dan kepada Dia untuk kemuliaan Tuhan. Gitu kan? Kalau saya buatkan sebuah formulasi rumus gitu ya. Jadi statement ini harusnya atau ajaran dan ajakan ini menjadi satu rumus di mana kita harusnya paham. Paham ditambah dengan sepakat. Paham plus sepakat, lalu harusnya tema from and unto him itu menjadi way of life kita. Kan gitu ya, kalau disederhanakan. Nah, tetapi di slide berikutnya itu ada satu pertanyaan besar. Harusnya kan kalau kita orang percaya, kita paham terhadap kebenaran bahwa segala sesuatu adalah dari dan kepada Dia, lalu ditambah dengan paham dan sepakat, harusnya hidupku seperti itu gitu. Harusnya hidupku memang selalu memuliakan Tuhan, menjadi way of life memuliakan Tuhan itu. Tapi pertanyaannya kenapa ya? Kok enggak semudah itu ternyata? Enggak semudah itu. Karena ayo kita cek baik-baik. Enggak seluruh kehidupan kita itu selalu muaranya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin kita tahu segala sesuatu dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita. Tapi kemudian outputnya seringkali belum tentu itu untuk memuliakan Tuhan. Nah, tema hari ini sebenarnya mengingatkan betapa pentingnya kita kembali mengoreksi. Bahwa apa yang kita pahami, apa yang kita sepakati itu harusnya menyatu dengan perilaku kita. Artinya hari ini kita sedang diajak kembali untuk memikirkan bagaimana supaya aku memiliki cara hidup seperti yang dilakukan oleh Daud. Nah, saya tunjukkan slide berikutnya teman-teman. Di dalam slide ini ada satu informasi bahwa sebenarnya yang dilakukan Daud itu apa? Yang dilakukan Daud adalah menunjukkan kontribusi terhadap bait suci dengan benar, ya kan? Jadi ini konteksnya bagaimana sikap Daud itu terhadap bait suci. Apa yang dia lakukan? Khusus di dalam konteks ini kita tahu bahwa Daud
menghidupi tema from and unto him itu tadi dengan cara apa? Menunjukkan kerelaan di dalam memberi persembahan. Coba teman-teman kalau melihat di ayat yang sebelumnya misalnya ya, yang tidak kita baca pada hari ini tadi, tapi itu ada di perikop di atas. Nah misalnya kita melihat di pasal 29 itu, ayat yang ke-7 aja, ya, atau ayat yang ke-4, 3.000 talenta emas, misalnya saya kasih contoh situ ya. Salah satu bentuk persembahan yang diberikan itu adalah 3.000 talenta emas, gitu. Nah bahkan ada yang sampai menghitung gitu ya, 3.000 talenta emas itu kalau dikonversi ke mata uang sekarang itu jumlahnya sampai triliun gitu. Jadi dia memberikan persembahan sebesar itu. Itu baru yang tercatat itu dalam bentuk emas gitu. Padahal kalau kita lihat data-data di atas itu persembahannya itu macam-macam. Tapi poin saya adalah ketika Daud memberikan itu, dia memberikan dengan sangat tidak menghitung-hitung, dia memberikan dengan tulus, dia memberikan semuanya itu dengan sukacita gitu. Nah, kenapa kok Daud bisa seperti itu? Kan ini yang nanti akan kita pelajari. Jelas ketika Daud melakukan ini sebagai bentuk imannya, seperti tema kita hari ini. From and unto him. Ayo kita lihat dulu penjelasan di dalam 1 Tawarikh 29 ini ya. Di slide berikutnya ini saya tuliskan 1 Tawarikh 29 ayat 10 sampai 19 ini teman-teman sebenarnya adalah doanya Daud di depan jemaah. Itu kan dijelaskan di situ ya. Nah, doa Daud ini sebenarnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, doanya itu berisi pujian Daud tentang sifat-sifat Allah. Tolong perhatikan dengan seksama ini karena ini nanti akan menentukan saat kita ingin meneladani Daud untuk bisa memiliki kehidupan yang selalu memiliki way of life dalam bentuk segala sesuatu adalah dari dia dan kepada dia. Kita perhatikan beberapa poin ini ya. Yang kedua, doa Daud itu agar Israel dapat memberi persembahan dengan tulus. Lalu yang ketiga, 1 Tawarikh 29 ayat 10 sampai 19 yang kita baca itu berisi doa Daud untuk raja baru. Raja baru itu siapa? Penggantinya Salomo, anaknya sendirian. Supaya apa di dalam doanya itu? Di dalam doanya itu dia meminta agar Salomo melanjutkan ketulusan seperti di poin doa yang kedua tadi. Ketulusan di dalam memberi persembahan. Nah, sekali lagi pertanyaannya adalah kok bisa ya? Daud yang sebenarnya ini sudah tua gitu ya. Kebanyakan orang, ada seseorang mengatakan begini teman-teman. Semakin tua, semakin merasa tidak ada pegangan lagi dalam hidupnya. Tidak lagi bisa seproduktif dulu. Sehingga income-nya segala macam itu ya. Itu semakin berkurang. Mereka mengatakan aku sekarang jadi lebih pelit gitu. Karena apa? Ya income-nya tidak sebesar dulu sehingga waktu mau membelanjakan itu juga harus lebih hati-hati. Daud konteksnya bukan seorang yang masih produktif karena dikatakan di sini bahwa Salomo sudah akan menjadi penggantinya atau sudah menjadi penggantinya. Nah, menandakan bahwa Daud pada saat berani memberikan persembahan itu dengan segenap hati, dengan jumlah yang tidak masuk akal sebenarnya, dia bukan sedang berada di kondisi yang tidak krisis gitu loh. Justru di dalam kondisi krisis itu dia memberi teladan, tetap memberikan yang terbaik, memberikan yang semaksimal mungkin. Nah, berarti dari sini kita melihat pemberiannya Daud itu tidak bergantung kepada situasi dan kondisi yang ada. Kalau situasi kondisinya baik ya udah pemberiannya baik. Ini kita memang sedang ngomong konteks tentang persembahan yang dilakukan oleh Daud untuk bait Allah. Jadi kita fokus kepada satu poin ini. Jadi dia tidak bergantung kepada situasinya, sedang bagus atau krisis. Kalau krisis ya berarti ikut krisis pemberiannya. Tidak seperti itu. Nah kan ini sesuatu yang tidak mudah kan teman-teman. Karena sebagai manusia kecenderungan kita ya lihat sikonnya. Respon kita, reaksi kita terhadap sesuatu itu sangat seringkali dipengaruhi oleh
sikon yang ada di sekeliling kita. Dan seperti kita tahu, zaman ini pun kita menghadapi sikon yang tidak mudah. Memberikan persembahan juga seringkali menjadi tantangan tersendiri di dalam menjalani iman Kristen kita. Bagaimanakah sikap kita? Mungkin kalian mengatakan saya baru seorang siswa atau seorang mahasiswa, saya belum punya income sebanyak orang tuaku. Harusnya kalau kita berfokus kepada cara Daud, sikon itu pun tidak menjadi hal yang menghalangi kita. Karena yang harus kita garap di sini adalah ada apa di dalam diri kita yang akan mempengaruhi cara kita memberi kepada Tuhan itu. Nah, saat ini kita akan melihat rahasianya dari teladannya Daud itu. Ada 3 poin yang saya catat. Ayo kita perhatikan. Di slide berikutnya saya tuliskan. Kenapa ya kok Daud itu bisa memberikan sedemikian rupa? Sikapnya di dalam memberi itu bukan abal-abal, benar-benar menunjukkan bahwa from and unto him gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, itu khususnya bisa kita perhatikan di ayat 11 sampai dengan 13. Apa yang mendasari sikap Daud itu? Yang pertama karena Daud itu, nanti sambil dibaca lagi ya, ayat 11 sampai 13. Mengenal Allah dengan benar. Disebutkan tadi, jadi penyebutan yang dilakukan oleh Daud tentang Allah. Ya Allah, engkau adalah bla 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 bla. Itu bukan sekedar lip service gitu loh, teman-teman. Bukan sekedar knowledge yang memang kita ketahui, oh ya Allah adalah, bukan seperti itu. Ini adalah sebuah pengakuan, sebuah pernyataan iman yang menjadi bukti bahwa aku mengenal Dia sebagai yang maha di dalam kehidupannya itu, gitu ya. Jadi itu menjadi ciri-ciri orang yang mengenal Allah, teman-teman. Saya tuliskan di sana. Ciri-ciri orang yang mengenal Allah dengan benar itu apa sih? Orang yang mengenal Allah dengan benar itu adalah orang yang sungguh mau menggarap pertumbuhannya ini secara vertikal. Menggarap loh ya, bukan sekedar menjalani apa ala kadarnya gitu ya. Tapi digarap nih pertumbuhannya supaya terus memiliki relasi vertikal yang benar. Nah, ciri-cirinya biasanya yang pertama, orang yang menggarap pertumbuhan secara vertikal itu akan menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang maha. Kalau sudah ngomong maha itu melampaui semuanya. Dan itu bukan sekedar sekali lagi knowledge di sini, tapi dia mengenal. Sehingga orang yang mengenal Allah seperti ini biasanya implikasinya, jadi dampaknya itu apa? Dampaknya adalah dia akan hidup seturut dengan perintahnya. Jadi karena dia mengenal, dia percaya, dia kagum, apapun yang dikatakan itu dia lakukan dengan sangat maksimal yang bisa dia lakukan. Nah ini, Daud membuktikan itu teman-teman. Ya karena dia mengenal Allah. Allah yang memiliki segala-galanya. Jadi dia juga menyadari bahwa karena Allah yang memiliki segala-galanya, jadi segala-galanya yang ada di dalam dirinya itu juga miliknya Allah. Jadi sekarang dia kembalikan. Jadi dia sebenarnya ketika memberi persembahan itu bukan sebuah effort yang merugikan gitu. Tapi dia menyadari loh, ini Allah yang memiliki. Jadi sekarang aku tinggal mengembalikannya. Apa beratnya kalau sekedar mengembalikan lagi? Kan beda toh, kalau misalnya teman-teman punya uang gitu ya, 100.000. Terus kemudian saya minta tiba-tiba bilang gini, punya uang enggak di dompetmu? Ada sih 100.000. Aku perintahkan kamu kasih ke Kak Gracia misalnya. Loh, 100.000 langsung berat gitu. Tapi kalau saya bilang gini, aku nitip uang ya, taruhin dompetmu. Oh iya. Setelah itu, duit yang tadi tak titipkan kasih Kak Gracia, berat enggak? Enggak, karena apa? Ini kan punyaku, punya saya. Saya meminta kamu untuk menitipkan. Lah konsep ini loh teman-teman. Cara pandangnya Daud terhadap Allah itu seperti itu. Sehingga tadi yang saya sebutkan, sampai ada penafsir itu yang menghitung gitu ya. Jumlah emas yang diberikan itu sekitar 75 triliun gitu. Kalau dikonversi untuk mata rupiah sekarang gitu ya. Itu 75 triliun. Dan dia memberikan itu di masa tuanya, di masa krisis.
Di masa yang sudah tidak produktif sebenarnya secara hitungan manusia ya, kita enggak usah ngomong, loh dia kan raja masih punya tabungan, ya udah enggak usah diomong. Tapi secara umum dia bukan dalam kondisi kejayaan seperti pada masa mudanya yang kayaknya hartanya enggak bakalan habis gitu. Nah, kenapa? Pengenalan kepada Allah itu penting. Lalu yang kedua, selain menyadari Allah adalah Allah yang maha sehingga dia hidup menurut perintahnya, cirinya adalah orang yang mengenal Allah itu tidak hidup di dalam dosa. Nah, tidak hidup di dalam dosa ini dalam pengertian gini, kalau dosa itu di sebelah sini, Allah itu sebelah sini kan, jadi pro-nya bukan kepada dosa, pro-nya kepada Allah. Kalau pro-nya kepada Allah, maka dia akan merasa sangat lebih enggak apa-apa ketika memberikan sesuatu kepada Allah, itu sesuatu yang memang ya itu naturku. Itu adalah keinginan Allah dan aku suka dengan keinginan Allah, aku pro kok sama dia. Gitu. Kemudian salah satu ciri lagi yang saya tuliskan adalah ciri orang yang dekat dengan Allah atau mengenal Allah itu hidupnya untuk memancarkan kasih. Sehingga perbuatan-perbuatan besar seperti ini include gitu loh. Ya bagi kita, memberinya besar. Tapi kalau kita adalah orang yang mengenal Allah, ini include, ini memang menjadi sesuatu yang melekat. Akan menjadi ciri khasku untuk memancarkan kasih Allah itu. Gitu ya. Lalu yang kedua, teladan Daud apa? Di ayat yang ke-14 sampai 15. Selain dia mengenal Allah dengan benar, yang kedua, Daud mengenal diri dengan benar. Nah, sekarang kita cari, apa sih ciri-ciri orang yang mengenal diri dengan benar? Kalau tadi yang mengenal Allah itu berarti menggarap pertumbuhan secara vertikal kan. Orang yang mengenal diri dengan benar itu dia akan menggarap pertumbuhan secara internal. Apanya yang digarap? Kenapa kok Daud itu bisa memberikan persembahan setulus itu dengan tidak menghitung-hitung, tidak menganggap untung rugi seperti itu ya. Karena secara umum seseorang yang mengenal diri di hadapan Allah itu adalah seorang yang menyadari sebagai gambar dan rupa Allah. Kalau kita menyadari gambar dan rupa Allah, sifat-sifat kita adalah sifat-sifatnya Allah. Perhatikan kalau soal pemberian aja ya. Tuhan ketika memberi kepada kita, enggak pernah memberi dengan sesuatu yang minus gitu. Malah berlebih-lebih. Termasuk pemberiannya kepada kita di dalam diri Yesus Kristus yang harus mati di kayu salib. Itu enggak fair. Dosa-dosa kita sendiri harusnya kita tanggung. Tapi Tuhan memberi putranya itu. Bukan sekedar datang ke dunia, menyampaikan khotbah, terus menasehati. Kamu kalau sudah tak khotbahi sudah untung loh, sadaro gitu ya. Tapi Tuhan menggantikan kita. Pemberiannya itu pun melampaui gitu. Nah, kemudian yang kedua cirinya adalah menyadari diri hanya sebagai ciptaan yang sudah jatuh. Seorang yang mengenal diri akan tahu bahwa iya ya aku ini ciptaan yang sudah jatuh. Ternyata kasih karunia Allah itu dilimpahkan kepadaku. Jadi bahkan kalau aku harus mengembalikan atau memberi, anggap aja kita persembahan itu memberi gitu ya kepada Tuhan. Sebesar apapun yang kita beri itu enggak pernah sebanding. Sehingga bagi Daud ketika dia memberi semuanya itu, ya ampun mau dikalkulasi dari sudut manapun, enggak pernah sebanding dengan kasih karunia Allah. Nah, orang baru bisa memberi persembahan kepada Tuhan dengan sikap seperti Daud ini adalah ketika dia menyadari, lah ini kalau diperbandingkan dengan kasih karunia enggak pernah sebanding. Sehingga dia akan terus ingin melakukan yang terbaik sebagai rasa syukur. Itu sebabnya di ayat tadi juga diungkapkan rasa syukur yang disampaikan oleh Daud. Sebagai bentuk bahwa ada kasih karunia yang besar. Itu melandasi pemberiannya kembali kepada Tuhan. Yang terakhir teman-teman, kalau yang pertama adalah kita belajar teladan Daud tentang bagaimana dia mengenal Allah. Yang kedua, mengenal diri. Penting sekali untuk bersikap seperti Daud yang di dalam tindakannya itu dia from and unto him, untuk memuliakan Tuhan. Yang ketiga ayat 16 sampai 19 kalau dirangkum,
Kita tahu bahwa Daud itu tahu diri dengan benar. Bukan cuma mengenal diri, tapi dia tahu diri. Nah, apa sih ciri-ciri orang yang tahu diri dengan benar? Dalam bagian ini saya hanya akan memberikan satu bagian ayat. Tapi rumusan orang yang tahu diri itu adalah menjadikan poin yang pertama dan kedua tadi. Poin pertama kan mengenal Allah, yang kedua mengenal diri. Poin pertama ditambah poin kedua itu dijadikan modal dalam berperilaku. Sehingga perilaku yang muncul itu senada dengan 1 Korintus 6 ayat 20 yang mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Atau referensi ayat yang lain dari Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal ini lebih memberikan contoh secara mengerucut sesuai dengan konteks bacaan di dalam 1 Tawarikh tadi. Tapi intinya teman-teman begini, ketika kita tahu diri, kita akan melihat Allah, melihat saya, Allah yang maha, saya yang tidak berdaya, tapi kemudian dimungkinkan untuk menjadi miliknya, itu ditambahkan gitu ya. Allah dengan kasih karunia-Nya, kita yang hina kemudian diangkat. Harusnya ini melandasi, oke, aku harus menjadi orang yang tahu diri. Sebagai orang yang tahu diri, aku akan tunduk di hadapan Tuhan. Apapun yang aku lakukan itu untuk menunjukkan rasa syukur, rasa berterima kasih. Karena Tuhan sudah melayakkanku. Nah, sampai di sini aja teman-teman. Nggak mungkin kalau kita sudah punya konsep sekuat itu, lalu kita tidak mau memberikan yang terbaik. Ya mungkin kita tidak memberikan secara nominal seperti yang dilakukan oleh Daud. Tapi poinnya, saya mau memberikan yang terbaik. Saya peduli dengan apa yang Tuhan pedulikan. Kalau misalnya saya diminta di area persembahan ini, saya jujur dengan diri saya sendiri. Bahwa di dalam saya memberi kepada Tuhan, saya memang lakukan yang terbaik. Saya tidak mencuri kemuliaan, saya tidak menghitung untung rugi. Saya tahu bahwa apa yang ada di dalam diriku sudah sepatutnya ku kembalikan sebagai bentuk untuk memuliakan Dia. Nah, semoga ini menolong kita teman-teman. Menolong kita untuk tidak sekedar, oh iya ya konsepnya seperti ini ya, tidak berhenti pada konsep. Tapi ayo kita nyatakan itu di dalam perilaku kita. Karena Daud melakukan itu dan dia mendoakan seluruh umat Israel untuk melakukan hal yang sama. Dan terbukti orang Israel melakukan sikap ini. Dan itu sebabnya dia terus menaikkan doa supaya Salomo pun juga memberikan dengan cara seperti itu. Bayangkan kalau dari generasi ke generasi memiliki konsep dan cara pandang seperti ini. Nama Tuhan akan terus dipermuliakan. Semua orang akan melihat bagaimana Allah yang besar itu kita hormati dengan semestinya. Dan mari kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang demikian. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita berdoa. Ya Tuhan, pemberitaan firman Tuhan sudah selesai dilakukan. Tapi kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu terus mengerjakan di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, mengerjakan supaya pertumbuhan firman itu tidak berhenti, tapi terus terjadi di dalam kehidupan kami. Memproses kami untuk menjadi pribadi yang semakin mengenal Engkau, semakin mengenal diri kami sendiri, dan pada akhirnya kami menjadi orang-orang yang tahu diri. Dari situlah Tuhan kami akan belajar mengaplikasikan apa yang dilakukan oleh Daud, selaras dengan tema pada hari ini. Belajar untuk terus mengingat dan menghayati, menjadikan way of life kami tentang sebuah statement yang penting, from and unto Him. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu memuliakan Engkau di dalam setiap aspek
khususnya ketika kami diajar dan diajak untuk memberi persembahan kepada Engkau. Kiranya firman Tuhan ini termeterai di dalam hati kami. Roh Kudus-Mu menolong kami untuk tidak sekedar menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, sebagai lagu untuk meresponi firman Tuhan, sekaligus lagu untuk mempersiapkan hati kita untuk doa syafaat, mari kita sekali lagi menyanyikan Ku Persembahkan Hidupku. Serahkan padamu Tuhan penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Serahkan padamu Tuhan penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan berdoa ya Tuhan. Kami akan berdoa bagi pembuatan program kerja remaja ya Tuhan. Berkati ya Tuhan pembuatan program kerja ini sehingga kami diberikan hikmat, sehingga kami dapat tahu apa saja yang akan menjadi kebutuhan remaja dan kehendak Tuhan ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk persiapan Natal Pemuda Remaja. Tuhan, berkati, Tuhan menolong ya Tuhan sehingga dapat berjalan dengan baik segala persiapan yang akan dibutuhkan. Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk pemerintah dalam menangani permasalahan-permasalahan di Indonesia ya Tuhan, khususnya pemerintah daerah dalam usaha mencegah dan menanggulangi bencana yang diakibatkan cuaca ekstrim ya Tuhan. Berkati juga program pemerintah yang sedang berjalan dan yang direncanakan ya Tuhan untuk menanggulangi pandemi ini ya Tuhan. Berkati supaya segala rencana yang dilakukan pemerintah dapat berjalan dengan lancar bagi kebaikan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Tuhan bagi kesehatan kami para remaja ya Tuhan, dan juga keluarga-keluarga kami. Tuhan, berkati ya Tuhan sehingga kami dapat sehat selalu dalam keadaan cuaca yang kurang menentu ini ya Tuhan. Berkati kami, jauhkan kami dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Sembuhkan juga mereka yang sedang lemah tubuh dan berikan mereka penguatan ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi persembahan yang akan kami berikan pada hari ini ya Tuhan. Berkati persembahan ini sehingga dapat menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu dan dapat digunakan dalam gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Doksologi, teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan tetap terus melakukan kebenaran firman, sehingga melalui kehidupanmu nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk, silakan saat teduh. Selamat menikmati hari ini, Tuhan Yesus memberkati.